Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahid Channel. Seperti biasanya kita akan membahas latihan soal penyelenggara pemilu. Ya, dimana ini penting bagi kita semua untuk menghadapi tes tertulis CAT PPS Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan mulai Senin besok. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rezekinya serta diberikan sesuatu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita cita-citakan dan juga apa yang kita inginkan. Dan juga semoga kita semua selaku calon panitia penyelenggara pemilu khususnya PPS diberikan kemudahan, kelancaran dalam menghadapi testing dan diberikan kelolosan serta kelulusan untuk menjadi panitia penyelenggara pada pemilu tahun 2024. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah adalah A. Putusan MK nomor 5 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007. B. Putusan MK nomor 6 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007. C. Putusan MK nomor 7 PUU strip 5 garis miring 2007. D. Putusan MK nomor 8 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007. E. Putusan MK nomor 9 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007. Jawabannya adalah yang bagian A. Putusan MK nomor 5 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007. Lanjut ke nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat A. 15 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diterima. B. 17 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diterima. C. 30 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diterima. D. 35 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diterima. E. 45 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diterima. Jawabannya adalah yang bagian C. 30 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diterima. Yang nomor 7. Undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Jawabannya adalah yang bagian B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Lanjut ke nomor 4. Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garing PU strip 11 garing 2013. A. Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota. B. Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. C. Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota. D. Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. E. Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jawabannya adalah yang bagian E. Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih
dipidana dengan pidana penjara paling lama A. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta, B. 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta, C. 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta, D. 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta, E. 7 tahun dan denda paling banyak 96 juta. Jawabannya adalah yang bagian D, 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Ketentuan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut. A. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu. B. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye. C. Cuti kampanye hanya pada masa kampanye. D. Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai calon hingga selesainya masa kampanye. E. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri. Jawabannya adalah yang bagian C, cuti kampanye hanya pada masa kampanye. Yang nomor 7, yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, D. Pembentukan panwas pemilu kada. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Jawabannya adalah yang bagian E. Lanjut ke nomor 8. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, B. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan, C. Anggota DPD dan utusan golongan, D. Anggota DPR, MPR dan DPD, E. Anggota DPR dan DPD. Jawabannya adalah yang bagian E, anggota DPR dan DPD. Nomor 9. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Piagam PBB, E. Proklamasi 17 Agustus 1945. Jawabannya adalah yang bagian A, Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 10. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, E. Bentuk pemerintah negara Indonesia. Jawabannya adalah yang bagian B, pandangan hidup bangsa. Nomor 11. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan dalam A. TAP MPR nomor 3 garis miring 1978, B. TAP MPR nomor 2 garis miring 1978, C. TAP MPR nomor 3 garis miring 1979, D. TAP MPR nomor 2 garis miring 1979, TAP MPR nomor 1 garis miring 1978. Jawabannya adalah yang bagian B, TAP MPR nomor 2 garis miring 1978. Sekarang yang nomor 12. Seorang pemimpin harus mampu membangkit semangat bersuakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Merupakan hakikat dari A. Ing ngarso sung tulodo, B. Ing madya mangunkarso, C. Tuturi handayani, D. Sepi ing pamrih rame ing gawe, E. Gemah ripah loh jinawe. Jawabannya adalah yang bagian B, Ing madya mangunkarso. Sekarang yang nomor 13. Pengalaman Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional. Merupakan karakteristik Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Ideologi terbuka, D. Kepribadian nasional, E. Pendidikan Pancasila. Jawabannya adalah yang bagian C, ideologi terbuka. Yang nomor 14. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Kepribadian nasional, D. Pendidikan Pancasila, E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang bagian C, kepribadian nasional. Nomor 15. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal
A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah yang bagian D, 18 Agustus 1945. Jadi setelah kita memproklamasikan, maksudnya setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, baru satu hari setelah itu tanggal 18 Agustus itu termasuk ke dalam rumusan Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ditetapkannya tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 16, selain dalam TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam A. Inpres nomor 12 garis miring 1971, B. Inpres nomor 12 garis miring 1970, C. Inpres nomor 12 garis miring 1969, D. Inpres nomor 12 garis miring 1968, E. Inpres nomor 12 garis miring 1967. Jawabannya adalah yang bagian D, Inpres nomor 12 garis miring 1968. Nomor 17, usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan, C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila, D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal, E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara Indonesia. Jawabannya adalah yang bagian D, menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. Nomor 18, perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menilai baik hasil kerja orang lain, C. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain, D. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan, E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jawabannya adalah yang bagian E, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Seharusnya pengamalan ya, bukan pengalaman. Yang nomor 19, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang bagian D, gotong royong. Nomor 20, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya merupakan pengamalan Pancasila. Sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang bagian E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 21, prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, sikap saling menghargai sesama manusia merupakan wujud dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab atas dasar pandangan kemanusiaan. Maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah A. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain. B. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu. C. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia. D. Tidak ada jawaban yang benar. E. Semua jawaban yang benar. Jawabannya adalah yang bagian D, tidak ada jawaban yang benar. Nomor 22, Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum.
politik dan moral negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai A. Dasar falsafah negara, B. Dasar negara, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Asas kerohanian negara, E. Sumber hukum tertinggi. Jawabannya adalah yang bagian A. Dasar falsafah negara. Nomor 23. Di bawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Dekret Presiden, D. Supersemar, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang bagian E. Semua jawaban benar. 24. Apabila pasangan calon kepala daerah belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon, atau mengajukan calon baru paling lambat berapa hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU kabupaten atau kota diterima. A. 14 hari, B. 7 hari, C. 5 hari, D. 4 hari, E. 3 hari. Jawabannya adalah yang bagian E. 3 hari. Nomor 25. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah A. Sudah atau pernah kawin, B. Sudah berumur 17 tahun, C. Sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, D. Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SLTA atau sederajat, E. Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik. Jawaban yang paling tepat adalah yang bagian C. Sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Nomor 26. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI atau Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Jawabannya adalah yang bagian B. Terdaftar sebagai pemilih. Nomor 27. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat A. Berdomisili tetap, B. Memiliki kartu identitas, C. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, D. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, E. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jawabannya adalah yang bagian A. Berdomisili tetap. Nomor 28. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih maka ditetapkan sebagai A. Daftar pemilih sementara, A. Daftar pemilih tetap, C. Daftar pemilih C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih kartu pemilih, E. Daftar undangan pemilih. Jawabannya adalah yang bagian A. Daftar pemilih sementara. Nomor 29. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Jawabannya adalah yang bagian D. KPPS setempat. Nomor 30. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, E. Daftar anggota pemilih. Jawabannya adalah yang bagian D. Daftar pemilih tambahan. Atau disingkat dengan DVTB atau disingkat dengan DPTB. Daftar pemilih tambahan. Nomor 31. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih, B. Daftar pemilih sementara, C. Daftar pemilih akhir,
D. Daftar potensi pemilih. E. Daftar pemilih tetap. Jawabannya adalah yang bagian E. Daftar pemilih tetap atau disingkat dengan DPT. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. KPU, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Jawabannya adalah yang bagian A. KPU Kabupaten atau Kota. Nomor 33. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. PPK, E. PPS. Jawabannya adalah yang bagian A. KPU. Nomor 34. Dalam kampanye, pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan titik-titik. A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa atau lurah. B. Pejabat BUMN atau BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan kades atau lurah dan perangkat desa atau lurah. C. Pelajar atau mahasiswa dan orang jompo. D. Anggota non-partai. E. Anggota ormas. Jawabannya adalah yang bagian B. Pejabat BUMN atau BUMD, aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan kades atau lurah dan perangkat desa atau lurah. Nomor 35. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Dicalonkan oleh parpol. E. A, B, C benar. Jawabannya adalah yang bagian E. 36. Pasangan calon dan atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih. B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih. C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi. E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Jawabannya adalah yang bagian C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Yang nomor 37. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. B. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu. E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan pemilu. Jawabannya adalah yang bagian B. Hari libur atau hari yang diliburkan. Nomor 38. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat A. Menyerahkan kepada KPPS. B. Harus didampingi oleh polisi. C. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh Hansip. D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. E. Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan musyawarah penyelenggara pemilu. Jawabannya adalah yang bagian D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. 39. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh A. Presiden. B. Menteri Dalam Negeri. C. DPR. D. DPRD Provinsi setempat. D. KPU. Jawabannya adalah yang bagian A. Presiden. Nomor 40. Pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu A. 15 hari, B. 20 hari, C. 25 hari, D. 30 hari, E. 31 hari. Jawabannya adalah yang bagian D. 30 hari. Sekian saja ya teman-teman contoh soal dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang besok menghadapi tes tertulis CAT PPS Pemilu 2024 diberikan kemudahan dan juga kelancaran, dan semoga teman-teman lolos dan juga lulus sebagai PPS di desanya masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.